Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jian Safrilia Hilmi dari jurusan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang artikel yang telah saya review sebelumnya, yakni artikel yang berjudul Study of the Right of Foreign Ship Against State Sovereignty Case Study Indonesia yang ditulis oleh Maria Maya Lestari dari Fakultas Hukum Universitas Riau, diterbitkan tahun 2017 di Jurnal Indonesia Journal of International Law volume 14 nomor 4. Dalam artikel ini membahas tentang hak kapal asing terhadap kedaulatan negara yang mengambil studi kasus di Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia sebagai negara kepulauan yang telah menerapkan aturan-aturan dalam UNCLOS 1982. Ada 3 zonasi dalam kedaulatan laut, yaitu laut pedalaman, laut teritorial, laut kepulauan. Namun hanya di dalam laut pedalaman saja atau internal waters, negara kepulauan diberikan kedaulatan penuh yang harus dipatuhi oleh negara-negara lain. Salah satunya adalah hak lintas damai yang akan menjadi bahasan utama dalam jurnal yang dianalisis, yakni hak kapal asing yang melintas di Indonesia sebagai negara kepulauan dan kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan. Dan juga dapat kita pelajari dalam artikel ini. Pendahuluan artikel ini membantu pembaca mengerti dasar-dasar pembahasan yang akan dibahas. Ini adalah salah satu poin positif dari artikel ini, yaitu pembahasannya sangat membantu pembaca. Sebagaimana pendahuluan pada artikel lain, dalam salah satu paragrafnya disebutkan, this occurs because an archipelagic state cannot prohibit, interfere, and even close the sea lanes foreign cruise ships that cross its territory. Di sini langsung menjelaskan hak kapal asing yang melintas di negara kepulauan. Dalam hal ini Indonesia. Dalam ini membantu pembaca mengetahui poin-poin yang akan menjadi fokus utama dalam artikel ini. Karena yang diteliti dalam artikel ini adalah kedaulatan negara atau state sovereignty, maka penulis seharusnya terfokus dalam pembahasan wilayah berlakunya kedaulatan negara dan hak berdaulat dalam negara kepulauan seperti Indonesia. Banyak dibahas dalam artikel ini hal-hal yang menyangkut wilayah hak berdaulat seperti internal waters atau perairan pedalaman, kemudian yang berlaku berkedaulatan penuh negara Indonesia. Dibahas tentang hak lintas damai yang melewati wilayah laut teritorial, maka yang dipakai adalah kedaulatan Indonesia, bukan hak berdaulat. Maka menyebabkan kebingungan oleh pembaca artikel, termasuk saya sebagai reviewer. Inilah yang menjadi salah satu kekurangan dalam artikel ini. Kemudian dalam artikel ini setelah saya baca dan saya terjemahkan, saya pahami terus-menerus banyak dibahas mengenai sea sovereignty, bukan state sovereignty, seperti dalam judul di atasnya, yaitu membahas tentang hak kapal asing terhadap state sovereignty atau hak kedaulatan negara. Saya berkali-kali merasa tersesat dalam review jurnal ini karena saya memahami bahwa hak berdaulat itu berbeda dengan kedaulatan negara Indonesia. Jadi yang hak berdaulat itu tidak boleh diklaim oleh laut, tidak boleh diklaim oleh negara manapun karena itu adalah milik bersama, sepengetahuan saya. Kemudian kalau kedaulatan Indonesia berarti regulasinya menggunakan peraturan pemerintah atau aturan-aturan regional sesuai dengan keberadaan laut yang saya sebutkan tadi, internal waters atau perairan pedalaman. Artikel ini terfokuskan pada Indonesia sebagai negara kepulauan, dan dalam pembahasan juga banyak membahas tentang Indonesia sebagai negara kepulauan dapat memiliki hak berdaulat. Inilah yang saya pertanyakan yang seperti tadi, karena dalam artikel ini disebutkan seperti itu. Makanya mengapa saya waktu mereview artikel ini sempat mengalami kesesatan berpikir, karena dalam salah satu
pernyataan dalam artikel yang ditulis oleh Maria Maya Lestari ini, negara kepulauan dapat memiliki hak berdaulat. Telah secara jelas ada dalam pasal 46 sampai pasal 54 bab 4 UNCLOS 1982 tentang negara-negara kepulauan. Kemudian jika membahas tentang hak kapal asing, maka dibahas pula hak lintas damainya atau innocent passage. Dalam artikel ini hanya disinggung sedikit hak lintas damai kapal asing. Jadi judul dan isinya tidak setara. Banyaknya substansi yang dibahas tidak setara seperti apa yang diterangkan pada judulnya. Sebaliknya, alur laut kepulauan Indonesia yang banyak dibahas dalam artikel ini. Teori-teori yang disertakan dan dipaparkan dengan jelas dan sesuai dengan apa yang rumusan masalah dipertanyakan. Penguatan materi untuk alur laut kepulauan Indonesia di sini tidak perlu menambahkan teori dari banyak artikel yang telah saya baca, artikel bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Artikel ini memberikan penjelasan alur laut kepulauan Indonesia secara jelas dengan teori-teori yang telah disertakan dan penjelasan yang dibuat mudah untuk dipahami. Dari banyak penjabaran yang telah dilakukan penulis bagian ilmiah yang membuat artikel ini menjadi poin positif. Kemudian ada pula pembahasan mengenai kedaulatan laut dan hak negara kepulauan dalam artikel ini, yakni yang pertama, perairan internal atau internal waters dan hak kebebasan navigasi atau freedom of navigation. Yang nomor 2, laut teritorial dan lintas damai. Yang ketiga, perairan kepulauan sebagai sui generis dan ASLP atau dalam bahasa Indonesianya jalur laut negara kepulauan. Dan contoh kasus yang ada dalam artikel ini juga sangat membantu memahami pembahasan tentang ASLP. Insiden Bawean adalah kasus yang terjadi karena perbedaan interpretasi antara konsep rute normal dengan interpretasi Indonesia yang telah menyediakan jalur kepulauan garis laut. Amerika menganggap bahwa ASLP dari timur barat belum dibuat, berlaku pasal 53 angka 12 jika belum ada yang membuat. Ya, ini Amerika menganggapnya seperti itu. Indonesia belum membuat garis ASLP dari timur barat. Kemudian Amerika menerapkan pasal 53 dan pasal 53 angka 12 dalam UNCLOS 1982, yaitu jika negara kepulauan tidak menunjuk jalur atau rute udara, hak lintas jalur laut kepulauan dapat dilakukan melalui rute yang biasanya digunakan untuk navigasi internasional, sehingga armada kapal dan pesawat perang Amerika melintas dan bermanuver di Pulau Bawean karena Amerika Serikat berasumsi mereka menggunakan kebebasan navigasi mereka sebagai efek dari penerapan rute normal yang disebutkan dalam UNCLOS 1982 pasal 53 maksud saya angka 12. Ini yang saya temukan dalam artikel ini, yakni penggunaan contoh kasus Bawean Indonesia dengan Amerika Serikat di Pulau Bawean. Setelah mereview artikel ini, salah satu poin positif terakhir yang saya dapatkan dalam artikel ini adalah penggunaan bahasa Inggrisnya yang mudah dipahami, karena artikel ini dibuat dengan 100% bahasa Inggris. Namun tidak seperti artikel lainnya, bahasa Inggris yang digunakan ini tetap mudah dipahami dan dalam penjelasannya tetap dipakai istilah hukum laut internasional, tapi dalam interpretasi atau dalam definisi setelahnya itu sangat memudahkan pembaca dengan kemampuan bahasa Inggris yang belum native atau yang masih dalam tahap belajar, dan juga mudah diterjemahkan dengan alat penerjemah bahasa. Dapat disimpulkan bahwa artikel ini mengklaim tidak ada lagi permasalahan dalam kedaulatan negara kepulauan terhadap hak kapal asing. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.